Pertanyaan tentang hubungan antara predestinasi dan kehendak bebas adalah salah satu diskusi paling klasik sekaligus paling rumit dalam teologi Kristen. Di satu sisi, Alkitab berbicara tentang Allah yang berdaulat penuh atas sejarah dan keselamatan manusia. Di sisi lain, manusia digambarkan sebagai makhluk yang berpikir, memilih, bertanggung jawab, dan diminta untuk bertobat. Ketegangan inilah yang membuat topik ini terus diperdebatkan dari abad ke abad. Predestinasi, kedaulatan Allah atas segalanya. Predestinasi pada dasarnya menunjuk pada keyakinan bahwa Allah sejak kekekalan telah menetapkan rencananya atas ciptaan, termasuk keselamatan manusia. Ayat-ayat seperti Efesus 1:4-5 menyatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Roma 8:29-30 juga menggambarkan sebuah rangkaian ilahi yang ditentukan sebelumnya, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam perspektif ini, keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan murni anugerah Allah. Manusia tidak menemukan Allah lebih dulu, tetapi Allah yang lebih dulu menjangkau manusia. Predestinasi menekankan bahwa Allah tidak bereaksi terhadap sejarah, melainkan memegang kendali penuh atasnya. Namun, pemahaman ini sering menimbulkan pertanyaan, jika segala sesuatu sudah ditentukan, apakah pilihan manusia masih berarti? Kehendak bebas, tanggung jawab, dan pilihan manusia. Alkitab juga dengan jelas menampilkan manusia sebagai pribadi yang membuat keputusan nyata. Manusia dipanggil untuk bertobat, percaya, taat, dan mengasihi. Seruan seperti, pilihlah pada hari ini siapa yang akan kamu sembah, Yosua 24:15. Atau barang siapa mau, hendaklah ia datang, Wahyu 22:17, menunjukkan adanya ruang bagi pilihan manusia. Kehendak bebas tidak berarti manusia sepenuhnya merdeka tanpa batas, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk merespons panggilan Allah secara sadar. Karena itulah manusia dimintai pertanggungjawaban atas dosa dan ketaatannya. Tanpa kehendak bebas, konsep penghakiman, pertobatan, dan iman akan kehilangan maknanya. Masalahnya, jika manusia sungguh bebas, apakah itu berarti Allah kehilangan kedaulatannya? Ketegangan yang tidak mudah disatukan. Disinilah banyak perdebatan muncul. Sebagian tradisi teologi lebih menekankan predestinasi, seperti dalam pemikiran Agustinus dan Calvin. Sementara tradisi lain lebih menekankan kehendak bebas, seperti dalam pemikiran Arminius. Namun, Alkitab sendiri tampaknya tidak pernah memaksa kita memilih salah satu dengan meniadakan yang lain. Kitab suci justru menempatkan keduanya berdampingan. Dalam Kisah Para Rasul 2:23, kematian Yesus dikatakan terjadi menurut rencana dan pengetahuan Allah. Tetapi pada saat yang sama manusia yang menyalibkan Yesus tetap bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Artinya rencana Allah digenapi melalui pilihan manusia, tanpa menghapus tanggung jawab moral manusia itu sendiri. Bukan lawan, melainkan dua tingkat kebenaran. Salah satu cara memahami hubungan predestinasi dan kehendak bebas adalah melihatnya sebagai dua tingkat realitas. Dari sudut pandang Allah, segala sesuatu berada dalam rencananya yang sempurna dan tidak gagal. Dari sudut pandang manusia, pilihan yang diambil sungguh nyata dan bermakna. Allah bekerja melalui keputusan manusia, bukan dengan meniadakannya. Kehendak bebas manusia beroperasi di dalam lingkup kedaulatan Allah, bukan di luar atau melawannya. Seperti seorang penulis yang mengatur jalan cerita tanpa mengubah karakter tokoh menjadi robot, demikian pula Allah menggenapi kehendaknya tanpa menghilangkan kemanusiaan manusia. Implikasi praktis bagi iman. Pemahaman ini membawa dampak penting bagi kehidupan iman. Predestinasi menumbuhkan kerendahan hati, karena keselamatan bukan hasil kehebatan manusia. Tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Sementara itu, kehendak bebas menumbuhkan kesungguhan hidup, karena pilihan kita sungguh berarti di hadapan Allah. Orang percaya tidak hidup pasif dengan alasan semua sudah ditentukan, tetapi juga tidak hidup dalam kecemasan seolah keselamatan sepenuhnya bergantung pada usahanya sendiri. Iman Kristen berdiri di antara dua kebenaran ini. Allah berdaulat sepenuhnya dan manusia bertanggung jawab sepenuhnya. Hubungan antara predestinasi dan kehendak bebas bukanlah teka-teki logika yang harus diselesaikan, melainkan misteri iman yang harus dijalani. Alkitab tidak memanggil manusia untuk memahami segalanya secara tuntas, tetapi untuk percaya, taat, dan hidup setia. Dalam ketegangan itulah iman bertumbuh. Allah tetap Allah yang berdaulat, dan manusia tetap manusia yang memilih. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi bersama-sama menyatakan kedalaman hikmat dan kasih Allah yang melampaui pengertian manusia.